Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nik Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai materi pertemuan ke-6, yaitu menjelaskan pengertian variabel penelitian, menjelaskan jenis-jenis variabel penelitian, mengidentifikasi variabel penelitian, memberikan contoh dari masing-masing jenis variabel penelitian, membuat definisi operasional dari variabel penelitian yang berhubungan dengan hukum. Yang pertama, menjelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau satu objek dengan objek yang lainnya. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau bidang kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Berat ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut-atribut dari objek. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur, mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan, kebijakan adalah contoh merupakan variabel dalam kegiatan administrasi. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Demikian motivasi, persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tertentu bervariasi. Jadi kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang, objek, maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada kelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Redinger 1973 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya, tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Di bagian lain, Redinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different values. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Selanjutnya, Kidder 1981 menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, maka dapat dirumuskan di sini bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, jenis-jenis variabel penelitian. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus atau prediktor. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dua, variabel dependen. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun contohnya sebagai berikut. Pengaruh kepercayaan nasabah terhadap penggunaan akad wadiah di bank syariah. Maka variabel bebasnya adalah pengaruh kepercayaan nasabah, karena tidak bergantung pada variabel yang lain. Sedangkan variabel penggunaan akad wadiah bergantung dan dipengaruhi oleh pengaruh kepercayaan nasabah. Yang ketiga, variabel moderator. Adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderator disebut juga sebagai variabel independen kedua. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini anak adalah variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. 4. Variabel intervening. Dalam hal ini, Tuchman 1988 menyatakan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyelah antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Sebagai contoh ialah
Hubungan antara kepuasan nasabah bank syariah dengan kualitas pelayanannya. 5. Variabel kontrol. Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan ialah SMU dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Baik, demikian pemaparan singkat mengenai materi pertemuan ke-6. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga menambah ilmu dan sedikit wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.